Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini, saya Nurul Aulia akan membahas realisasi anggaran. Jangan langsung pusing dulu ya, karena kita bakal bahas dengan cara yang ringan, jelas, dan pastinya relevan buat kamu yang lagi ngurusin acara atau kegiatan. Nah, sekarang kita langsung ke pembahasannya yuk. Nah, pengertian realisasi anggaran sendiri adalah proses pelaksanaan pengeluaran dana sesuai rencana anggaran yang telah disusun sebelumnya. Dalam konteks manajemen event, realisasi anggaran sendiri berarti mengeluarkan uang untuk membiayai seluruh kebutuhan acara seperti sewa tempat, konsumsi, peralatan, transportasi, dan honor narasumber. Kenapa sih realisasi anggaran itu penting? Ada beberapa alasannya nih kenapa realisasi anggaran itu penting beserta tujuannya. Nah, yang pertama yaitu menjaga keteraturan dan transparansi keuangan. Realisasi anggaran sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dilakukan secara tertib dan terdokumentasi dengan baik. Dengan adanya sistem realisasi anggaran yang terstruktur, setiap pengeluaran dapat dilacak, dicatat, dan dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu menjamin kelancaran pelaksanaan event. Dengan realisasi anggaran yang tepat waktu dan sesuai perencanaan, semua kebutuhan logistik seperti operasional dan teknis dalam event dapat terpenuhi tanpa kendala. Dana yang tersedia digunakan secara efektif untuk membiayai komponen-komponen kegiatan seperti narasumber, fasilitas digital, materi publikasi, dan lain-lain. Apabila realisasi dilakukan secara disiplin dan sesuai jadwal, maka risiko keterlambatan atau kekurangan sumber daya saat acara berlangsung dapat diminimalkan sehingga kelancaran pelaksanaan dalam event dapat terjaga. Nah, tujuan yang ketiga yaitu ada mencegah pemborosan dan penggunaan dana yang tidak efisien. Penerapan realisasi anggaran memungkinkan pengendalian pengeluaran agar tidak melebihi batas anggaran yang telah ditetapkan untuk setiap pos biaya. Dengan demikian, setiap pengeluaran harus melewati proses verifikasi terhadap kebutuhan real dan kesesuaian dengan rencana anggaran. Ini sangat penting untuk menghindari pemborosan, pengeluaran ganda, atau pembelian untuk hal-hal yang tidak prioritas. Secara tidak langsung, hal ini juga mendidik tim untuk pelaksanaan yang lebih disiplin dan selektif dalam membuat keputusan keuangan. Nah, tujuan yang terakhir yaitu menjadi dasar evaluasi efisiensi dan efektivitas program. Setelah event selesai, data realisasi anggaran dapat dibandingkan dengan rencana anggaran atau RAB untuk menilai sejauh mana kegiatan yang telah dilaksanakan secara efisien dan efektif. Selisih antara rencana dan realisasi anggaran dapat menunjukkan adanya efisiensi atau pembengkakan biaya. Evaluasi ini juga penting sebagai umpan balik atau feedback dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran pada kegiatan berikutnya. Selain itu, dokumentasi realisasi juga menjadi bukti keuangan yang dapat digunakan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kepada pihak sponsor atau institusi yang mendanai acara. Bagaimana sih cara merealisasikan anggaran? Nah, berikut ada langkah-langkahnya nih dalam merealisasikan anggaran event. Yang pertama, yaitu review anggaran yang telah disusun. Langkah awal dalam proses realisasi ini adalah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap rencana anggaran yang telah disusun. Proses ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan kegiatan telah terakomodasi secara realistis dan tidak terdapat pengeluaran yang terlewat. Tinjauan ini mencakup semua komponen biaya seperti honorium narasumber, biaya penggunaan platform digital, promosi media sosial, dokumentasi digital, serta desain materi publikasi dan e-sertifikat. Langkah yang kedua yaitu ada persetujuan dan alokasi dana. Setelah anggaran dinyatakan final, langkah berikutnya adalah mendapatkan persetujuan dari pihak yang memiliki otoritas pendanaan seperti sponsor, organisasi penyelenggara, atau bendahara utama. Persetujuan ini merupakan dasar legalitas utama untuk pencairan dana. Setelah itu, dilakukan alokasi dana yang dapat dicairkan secara bertahap atau sekaligus, tergantung skema pendanaan dan kebutuhan kegiatan. Langkah yang ketiga yaitu pelaksanaan pembayaran. Setelah dana tersedia, panitia melakukan pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai termin dan waktu yang telah disepakati. Semua transaksi wajib melalui mekanisme administrasi keuangan yang transparan dan terdokumentasi. Setiap pembayaran harus disertai dokumen pendukung seperti invoice, nota, atau kontrak kerjasama.
Dan langkah yang terakhir yaitu pencatatan dan dokumentasi keuangan. Semua transaksi keuangan harus dicatat secara sistematis dan konsisten. Pencatatan ini dapat dilakukan melalui buku kas manual maupun aplikasi digital keuangan, misalnya Excel atau Google Sheet. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh aliran dana dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan. Dokumen pendukung seperti nota, kwitansi, bukti transfer harus disimpan secara fisik maupun digital sebagai arsip. Nah, yang selanjutnya ada contoh format tabel realisasi anggaran. Nah, dalam tabel ini terdapat 8 komponen dari mulai honor narasumber sampai biaya tak terduga. Dari tabel ini juga terdapat perbedaan antara perencanaan anggaran dan realisasi anggaran. Misalnya, untuk honor narasumber yang dianggarkan 3 juta, tapi akhirnya hanya terpakai 2,5 juta, yang artinya ada penghematan 500.000 karena adanya negosiasi ulang dengan narasumber. Sebaliknya nih, untuk desain materi dan sertifikat, realisasinya justru lebih besar dari rencananya. Yang tadinya 700.000 menjadi 750.000 karena adanya tambahan revisi desain. Biaya promosi media sosial justru lebih hemat dari rencana anggarannya, karena ternyata biaya iklan lebih murah dari yang diperkirakan. Dokumentasi virtual juga awalnya direncanakan Rp750.000, tapi realisasinya ternyata Rp800.000. Jadi ada kelebihan sekitar Rp50.000. Dan yang terakhir yaitu biaya tak terduga. Anggaran awalnya yaitu sebesar Rp720.000, tapi yang dipakai hanya Rp600.000, artinya ada sisa sebesar Rp120.000, dikarenakan anggaran tersebut tidak digunakan seluruhnya. Nah, jadi begitu perbedaan perencanaan anggaran dan realisasi anggaran. Terkadang biaya yang dianggarkan bisa kurang atau lebih sesuai dengan keadaan yang terjadi. Dan dari sini kita dapat lihat bahwa setiap selisih dalam anggaran harus punya alasan yang jelas.